Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Andri. Ini sebelum proses belajar mengajar kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam proses belajar nanti bisa berjalan lancar. Berdoa dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum proses belajar kita mulai, di sini kita berkenalan lagi dengan Pak Andri, yaitu materi IPS, ilmu pengetahuan sosial, kelas 8. Belum proses belajar kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Boleh. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Alhamdulillah, itu adalah apresiasi lagu Padamu Negeri untuk bangsa Indonesia. Baik anak-anak, pasti sehat semuanya ya. Sehat. Hadir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam proses belajar ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Yang tidak sehat segera berusaha menjaga imunannya, jaga kesehatannya supaya tetap semangat belajar. Baik, di sini Pak Andri akan menjelaskan tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Bab 1. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan interaksi antar negara ASEAN, dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara ASEAN. Interaksi antar negara ASEAN, 1. Dalam pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Apa anak-anak kerjasama? Ya. Nah, ini kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kerjasama adalah sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah pengertian dari kerjasama. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Antara lain, 1. Kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah, kesamaan ideologi, perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, dan perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Itu adalah faktor-faktor pendorong kerjasama antar negara. Sedangkan faktor penghambat kerjasama ya, ada beberapa. Yang pertama, perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan pemerintah, perbedaan kepentingan tiap negara. Itu adalah faktor penghambat kerja sama.
Di dalam interaksi antar negara ASEAN, ya, ada bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Dalam integrasi ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Salah satunya adalah pilar ASEAN adalah ASEAN Political Security atau Community APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan telah dipertemukan para menteri pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan antar negara ASEAN. AFTA. Pada tahun 1992, para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan, ya, bebas di ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan ASEAN. Satu, kerjasama bidang ekonomi. Pada tahun 2015, ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia. Itu adalah pengaruh kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang sosial. Tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi. Tahun 1950 diperkirakan 15% penduduk ASEAN tinggal di daerah urban atau kota. Kerjasama di dalam bidang budaya. Sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program promotingan ASEAN Identity. Dalam kerjasama bidang politik. Dalam bidang politik terdapat kerjasama yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community APSC. Kerjasama dalam bidang pendidikan, ASEAN telah membentuk ASEAN University Network atau disingkat dengan AUN atau Jaringan Universitas se-ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ini anak-anak, peningkatan kerjasama di negara-negara ASEAN. Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN, yaitu ASEAN Community Vision 2025. Itu adalah peningkatan upaya kerjasama di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Satu, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. A, faktor iklim. Lokasi negara ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia, memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Hampir seluruh wilayah negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi iklim matahari, fisis atau muson. Sedangkan keberagaman di negara-negara ASEAN tidak hanya mengenai flora, terdapat pula beragam fauna yang mendiami wilayah ini. Yang B, faktor geologi. Wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng
utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India atau Australia, dan lempeng Pasifik. Dalam rangkaian gunung di kawasan negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu dari faktor geologi. Yang C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama, kecuali Singapura, termasuk negara-negara industri. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. A. Teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi ini membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas penunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api, baik transportasi di darat, laut maupun udara. Itu adalah teknologi transportasi. Yang B, teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya internet, akan mempengaruhi komunikasi bahkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Apalagi sekarang sudah mengenal teknologi, berbagai ilmu pengetahuan terhadap anak-anak yang sangat cepat sekali informasinya. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Untuk AFTA, negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA, artinya barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Ini adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Pengaruh konveksi lahan pertanian dan industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. A. Pengaruh konveksi lahan pertanian menjadi lahan industri. ASEAN memiliki negara-negara yang secara perlahan mulai meninggalkan pertanian dan menjadi negara dengan industri sebagai sumber utama. Contoh, ya, termasuk negara Singapura merupakan salah satu negara industri, ada bank reklame, ya, reklame di sini untuk memperluas perindustrian. Pengaruh konveksi lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Di dalam pengaruh konveksi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Salah satu efek, ya, dari konveksi lahan pertanian permukiman adalah berkurangnya luas sawah sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi padi. Itu anak-anak, ya, bahwa pengaruh konveksi lahan pertanian merupakan salah satu di sini akan menjadi penyempitan lahan pertanian. Ini ada perubahan-perubahan konveksi dalam pertanian. Baik, itu anak-anak materi kelas 8 yang sekali lagi saya mohon diamati, dicermati, dimengerti, ya, bahwa itu sangat penting sekali untuk materi-materi kelas 8 ini yang harus kita selesaikan. Tugas untuk kelas 8 atau tugas 2, 1. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? 2. Sebutkan bentuk-bentuk kerjasama antar negara.
3. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Sebutkan. 4. Mengapa kawasan Asia Tenggara sering dilanda gempa bumi dan gunung meletus? 5. Apa yang kamu ketahui tentang reklamasi? Itu tugas kelas 8 atau tugas 2. Sekali lagi tolong diselesaikan tugasnya. Ya boleh cari literasi di buku atau buku digital atau di buku paket dan sebagainya. Sekali lagi tolong dijaga kesehatan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Sebelum proses belajar kita akhiri, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dari hasil Pak Andri menjelaskan materi IPS bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.